Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Zayana dari Informatika UNAS angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing berdasarkan untuk web service atau implementasi cloud computing untuk web service kita. Di mana cloud computing tersebut menjadikan sebuah web service terhadap website yang kita kelola sebagai layanan maupun sebagai lahan bisnis ya. Oke, cloud computing terhadap web service. Pertama, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana sumber dayanya seperti prosesor, computing power, storage, network, dan software menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di jaringan internet menggunakan pola akses remote. Nah, di sini lebih dalam tentang cloud computing. Cloud computing menerapkan suatu metode komputasi, yaitu kemampuan teknologi informasi yang disajikan sebagai suatu layanan yang diakses melalui internet tanpa mengetahui infrastruktur dalamnya, tenaga ahli yang merancang sistem tersebut atau memiliki kendali atas infrastruktur yang ada. Arsitektur secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu infrastruktur, platform, dan aplikasi. Cloud computing menjadi 3 tipe layanan, yaitu adalah IaaS, yaitu Infrastructure as a Service, yaitu layanan yang sistem operasi dijadikan sebagai virtual machine, sehingga seorang developer dapat melakukan komputasi hingga pada level sistem operasi. Lalu yang kedua adalah PaaS, yaitu Platform as a Service, yaitu memberikan layanan pada level aplikasi seperti penyediaan platform database, penyediaan web server, hingga aplikasi lainnya. Yang terakhir itu adalah SaaS, yaitu Software as a Service, yaitu layanan yang menyediakan suatu bentuk aplikasi yang sudah jadi kepada para developer. Contohnya itu adalah Gmail, Google Docs, Dropbox, atau Google Drive yang kita tahu, atau mahasiswa-mahasiswa lainnya juga sering pakai ya Google Drive atau Dropbox. Oke, faktor-faktor penting dari cloud computing sendiri itu adalah security, di mana sistem tersebut kita harus perlunya pengamanan dalam sistem tersebut. Keamanan ini menunjang sebagai keamanan, selain keamanan menunjang juga sebagai kenyamanan oleh kita user atau pengguna dari service dari cloud computing itu sendiri. Lalu yang kedua, performance. Cloud computing mengartikan sumber daya diletakkan jauh dari user dibandingkan sistem sentralisasi tradisional. Hal tersebut mengganggu performance kecuali memang pengelolaan beberapa pada internal server sendiri. Ya, dimana performance ini harus tetap stabil ya, performanya harus tetap stabil karena kita tidak memegang penuh atas hak infrastruktur tersebut ya. Dimana kita hanya memakai layanan dari cloud computing tersebut, namun kita tidak bisa mengatur secara hardware-nya karena kita jauh di remote-nya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah governance compliance, yaitu cloud computing belum sepenuhnya didukung peraturan. Untuk hal yang kritikal seperti perbankan, bank wajib memiliki servernya sendiri diletakkan di area milik bank tersebut. Jadi seperti ini ya. Jadi cloud computing itu infrastrukturnya juga ada yang kita punya server sendiri di dalam kantor untuk keamanan data kita sendiri. Nah, cloud server ini yang ada cloud computing ini kita sewa dari vendor pihak ketiga itu untuk menjaga agar aplikasi kita tetap berjalan terus menerus. Dan itu sebagai ini ya. Itu tuh yang vendor ketiga itu sebagai kita biar bisa aplikasi kita tuh atau website kita biar bisa diakses oleh banyak orang sepanjang waktu 24 jam 24/7. Ya seperti itu. Jadi untuk keamanan datanya sendiri kita harus memiliki database tersendiri. Jadinya apabila ada kebobolan data, maka kita bisa handle hal tersebut dengan sendirinya gitu. Dan berbeda lagi dengan cloud computingnya gitu. Lalu yang keempat ini adalah financial, yaitu pembiayaan dalam pemanfaatan cloud computing memperhitungkan penggunaan dalam biaya tetap fixed cost dan biaya variable cost. Lalu implementasi cloud computing terhadap web. Dengan adanya cloud computing, kita tidak perlu menjaga website kita dari serangan hacker. Dan tidak perlu repot untuk mengurus tentang traffic dari website kita dengan platform dari salah satu platform yang Microsoft itu adalah AWS, yaitu salah satu platform komputer besutan Microsoft
Selanjutnya kita akan bahas tentang AWS, di mana Amazon Web Service. Apa itu Amazon Web Service? Amazon sendiri adalah platform penyedia layanan web berbasis cloud. Pada saat ini Amazon Web Service sendiri memiliki server virtual pribadi yang terbesar di seluruh dunia. Bahkan Amazon Web Service ini memiliki standar SOA yang dimana meliputi HTTP, REST, dan transfer protokol SOAP. Amazon sendiri memiliki server pribadi di mana menjadi cloud yang akan terhubung untuk menyediakan web para klien atau aplikasi dimiliki para klien melalui cloud server. Lebih dalam tentang AWS ini sendiri, layanan Amazon Cloud Service ini adalah salah satu penyedia infrastruktur komputer terbesar di dunia yang berbasis sistem operasi virtual. Lalu penggunaan AWS ini sendiri adalah suatu implementasi SaaS, yaitu Software as a Service, yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, di mana SaaS ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber daya perangkat, yaitu perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development atau pembelian lisensi. Jadi kita membelinya tuh subscription, bisa subscription 1 bulan atau 1 tahun bahkan 3 tahun langsung. Seperti itu dengan AWS Web Service, AWS Amazon Web Service. Lalu komponen-komponen yang ada di Amazon Web Service ini, Amazon Elastic Compute, yaitu Compute Cloud. AEC ini sendiri merupakan manajemen dari virtual private server yang berjalan di Linux maupun Windows. Amazon Machine ini disewakan untuk computing berbasis per jamnya. Dan yang kedua adalah Amazon Simple Queue Service, yaitu adalah untuk antrian pesan atau sistem transaksi terdistribusi berbasis internet. Yang ketiga adalah Amazon Simple Notification Service, merupakan layanan yang mempublish pesan dari aplikasi dan dikirim kepada orang lain yang berlangganan juga. Lalu yang keempat adalah Amazon Simple Storage System. Ini merupakan backup storage system yang mana layanan fitur atau dapat mentransfer data dari AWS menggunakan Amazon Internal Network to Portable Storage Device. Lalu yang kelima adalah Amazon Elastic Block Store untuk membuat disk virtual. Yang keenam adalah Simple Queue Service. Yang ketujuh adalah Simple Database Service, yaitu untuk penyimpanan data terstruktur untuk mendukung indexing dari data query ke semua, yaitu EC2 dan S3. Dan yang terakhir adalah Amazon Relational Database Service, yaitu mengizinkan user membuat MySQL database. Nah, di dalam web service platform. Nah, yang terakhir adalah Amazon CloudForm, yaitu penyimpanan yang data di lokasi fisik yang berbeda sehingga akses ke data ditingkatkan melalui kecepatan transfer cepat dan rendah latensi. Berikut adalah beberapa dari produk-produk yang sudah ada dari AWS ya. Oke, dari studi kasus yang saya cari itu adalah dari beberapa jurnal, itu adalah pada penelitian cloud computing untuk e-learning ya. Pada penelitian tersebut menggunakan AWS Web Service sebagai cloud computing, didapatkan hasil penelitian yang tersebut di mana terdapat 1000 user dan dapat diakses oleh seluruh user dengan traffic yang sudah diatur oleh cloud computing dari AWS, di mana dari penelitian tersebut bisa disimpulkan keuntungan menggunakan AWS, yaitu on-demand broad network, ROID elastic, measured service. Di mana kita nih, semisalkan kita adalah sebuah instansi atau perusahaan. Apabila user kita kan seluruh Indonesia nih. Nah, si cloud computing ini akan mengatur trafficnya sendiri agar si network ini tidak ada collision sama sekali. Jadi user itu tidak terkendala oleh latensi atau terkendala nge-lag, bahkan server down yang lebih parahnya. Oke, next. Hal yang dapat dilakukan AWS Cloud Computing adalah membuat platform internet sebagai berikut: high level transaction web service, sistem memiliki performa optimal antara server dan sistem, informasi layanan data driver, network security, kemampuan untuk meningkatkan layanan secara on demand. Lalu syarat dari hal tersebut adalah server application harus memiliki akses RAM yang besar, stabilizer untuk pemuat, database service, firewall dan network switch,
tambahan kapasitas rak dari ISP. Oke, dari implementasi tersebut terhadap cloud computing dengan web service adalah cloud computing sangat berguna untuk membantu perkembangan teknologi pada era 5.0. Oleh karena itu, peranan cloud computing ialah sangat membantu dalam ketersediaan layanan website serta traffic user yang mengakses website tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya rujuk sebagai pemaparan materi tersebut di presentasi kali ini. Oke. Jadi opini saya terhadap cloud computing dari implementasi terhadap website gimana dengan adanya cloud computing kita tidak perlu repot-repot dengan security data. Walaupun terkadang kita harus juga ekstra juga dalam adanya ancaman-ancaman attackers ya. Lalu website kita jadi lebih teratur dan selalu on demand ya. Jadi always on 247. Jadi kita tidak perlu tuh khawatir apabila website kita nggak bisa diakses atau kayak gimana. Dengan adanya cloud computing ini di dalam website kita, itu sangatlah membantu dalam proses bisnis, bahkan proses hal-hal lainnya yang menunjang pekerjaan kita. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan tentang cloud computing terhadap web service itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kata-kata saya maupun hasil rujukan saya tentang pemaparan materi kali ini pada cloud computing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rafiq Zayana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.